Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 10. Cui Im girang sekali dan memeluk pinggang Kang Hong dari belakang. Mulailah Kang Hong mendaki dengan cepat sekali. Setelah kini napasnya tidak sesak dan kepalanya tidak pening, tentu saja amat mudah baginya mendaki tempat yang dahulu menjadi tempat tinggalnya ini. Ai, ngeri melihat ke bawah. Cui mengeluh dan memperat pelukannya, bahkan menciumi punggung yang bajunya basah oleh keringat itu. Hus, diamlah dan jangan memandang ke bawah. Kang Hong menegur dan mendaki makin cepat. Setelah tiba di atas, Cui menahan napas saking kagumnya. Bukan main indahnya di sini. Cui Im, bukan waktunya bersenang-senang. Mereka tentu akan mengejar ke sini. Sebelum kulanjutkan rencanaku, bersumpahlah lebih dulu bahwa engkau akan bersetia kepada mendiang suhu, bahwa engkau tidak akan menyia-nyiakan pusaka suhu yang akan kita lihat. Pusaka? Akan kita dapatkankah? Bersumpahlah. Cui Im lalu berlutut dan bersumpah bahwa ia akan tunduk akan segala kata-kata Kang Hong. Setelah itu Kang Hong menarik tangannya dan cepat berlari mengambil pedang Siang Ho Kiam Tulen yang dia sembunyikan di balik batu karang yang berlubang. Wah, ini Siang Ho Kiam Tulen. Baunya saja, sudah begini wangi. Sudah, diamlah dan jangan mengganggu, jangan pula bicara. Lihat saja dan ikuti aku. Kang Hong membentak karena dia maklum bahwa dia tidak mempunyai banyak waktu. Ia membawa pedang itu ke tempat penampungan air di mana air itu mengalir turun menjadi kali kecil, air yang merupakan sumber kecil akan tetapi tidak pernah kering. Ia menggunakan pedang itu untuk mengukur, sambil mengukur dia terus mengikuti aliran air yang menuju ke bawah melalui celah-celah batu karang, terus turun ke dinding bagian belakang yang luar biasa curamnya. Aku takut turun. Cui Im berbisik. Boleh jadi Cui Im seorang gadis yang memiliki kepandaian, akan tetapi melihat dinding karang yang luar biasa curamnya, sampai tidak tampak dasarnya karena terhalang halimun, benar-benar membuat ia menggigil. Panjangkah ikat pinggangmu? Panjang. Mengapa? Berikan ujungnya, kau ikatkan pada lenganku dan ujung di situ ikatkan pada lenganmu. Dengan demikian andai kata engkau jatuh ke bawah, aku dapat menahanmu. Cepat! Apakah kau tidak taat? Cui Im ingat akan sumpahnya dan ia mengangguk, lalu memberikan ujung ikat pinggangnya. Setelah keduanya mengikat lengan dengan ujung ikat pinggang merah itu, Kang Hong melanjutkan pekerjaannya mengukur jalan air dengan pedang Siang Ho Kiam sambil menghitung. 127. Ia masih ingat akan pemecahan Xiao Bin Kuncu atas deretan sajak yang terukir di gagang pedang. Setelah mengukur sampai 127, yang berarti dia sudah turun dari puncak melalui belakang batu pedang itu sejauh kurang lebih 200 kaki, air itu lenyap masuk ke dalam celah batu dan agaknya mengalir di sebelah dalam batu pedang. Akan tetapi di situ terdapat sebuah batu yang agak rata dan lubang ini jelas bukan lubang biasa, melainkan buatan. Kang Hong berdebar memandang lubang yang bentuknya panjang sempit seperti lubang sarung pedang. Ia memang cerdik maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu memasukkan Siang Ho Kiam pada lubang itu dan ternyata pas sekali. Siang Ho Kiam masuk sampai ke gagangnya dan Kang Hong lalu memutar-mutarnya ke kiri kanan. Terdengar suara gemuruh di sebelah dalam batu pedang seolah-olah terjadi gempa bumi. Ih, aku takut. Cui Im merangkulnya. Gadis ini dengan susah payah juga mengikuti Kang Hong. Sebetulnya, dengan tingkat kepandaian dan ginkangnya, Cui Im akan dapat menuruni batu karang terjal itu. Akan tetapi karena melihat tempat securam itu, jantungnya bergetar dan timbul rasa takut. Setelah dengan ikat pinggang lengannya terikat dan terjaga oleh lengan Kang Hong, hal ini mengusir sedikit rasa takutnya dan mendatangkan rasa aman, maka ia dapat mengikuti Kang Hong tanpa banyak kesukaran lagi. Kiranya Kang Hong menyuruh mengikat tangan tadi memang dengan niat mengusir rasa takut itulah seperti yang pernah dilakukan oleh suhunya kepadanya dahulu. Tiba-tiba terdengar bunyi batu pecah dan terbukalah sebuah gua di depan Kang Hong, sebelah kiri dari lubang kunci tadi. Kang Hong cepat mencabut Siang Ho Kiam, lalu berbisik. Suhu hebat sekali. Suaranya memuji penuh kekaguman. Mari ikut masuk. Kedua orang itu lalu merangkak masuk karena gua itu hanya 1 meter tingginya,
merupakan terowongan yang dingin gelap. Namun Kang Hong percaya penuh akan kepandaian suhunya, dan dia terus merangkak masuk. Beberapa kali dia dipegang dan didorong dari belakang oleh Cui Im yang masih merasa ngeri. Kurang lebih 100 meter jauhnya mereka merangkak, tiba-tiba terowongan itu menjadi terang dan lebar sekali. Mereka bangkit berdiri dan tertegun. Kiranya ruangan itu merupakan sebuah kamar, batu yang berdinding licin dan penuh ukiran-ukiran huruf yang indah. Nanti dulu, aku lupa menutupkan kembali pintu terowongan. Tiba-tiba Kang Hong teringat bahwa para pengejarnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Sungguh pun tidak mungkin mereka akan dapat mengukur tempat penyimpanan pusaka dari puncak Kiam Koksan tanpa bantuan pedang Siang Bok Kiam, namun siapa tahu kalau orang-orang sakti itu mencari di setiap tebingnya dan kalau mereka lewat di depan itu pasti mereka akan memasukinya. Kalau pintu terowongan yang merupakan dinding batu biasa itu tertutup, tanpa memiliki kuncinya, yang berupa pedang Siang Bok Kiam, tidak mungkin pula mereka dapat masuk atau menyangka bahwa lubang kecil itu adalah kunci rahasia untuk menuju ke tempat penyimpanan pusaka. Tanpa menanti jawaban gadis itu yang masih terpesona memandangi keadaan ruangan tadi, Kang Hong kembali merangkak keluar terowongan sambil membawa Siang Bok Kiam. Setelah tiba di mulut terowongan, dia melihat dan meneliti. Ternyata bahwa mulut terowongan itu terbuka dengan cara bergesernya sebuah batu besar ke kiri yang tentu digerakkan oleh alat rahasia. Kini batu sebesar gajah itu berdiri di dekat pintu terowongan yang menganga seperti mulut seekor ular raksasa. Kang Hong memeriksa dan akhirnya dia menemukan lubang, kunci, dari sebelah dalam. Tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menusukkan Siang Bok Kiam ke dalam lubang ini yang ternyata seperti lubang di luar, pas menerima masuknya pedang kayu harum. 3 kali Kang Hong memutar ke kanan dan terdengar suara hiruk-pikuk ketika batu sebesar gajah itu tiba-tiba bergerak menggelinding dan menutupi mulut terowongan sehingga kelihatan wajar. Takkan ada manusia dari luar menyangka bahwa sebagian batu kasar yang tampak dan sebuah lubang itu adalah batu, daun pintu, yang amat besar dan dapat bergerak sendiri. Puaslah hati Kang Hong. Biarpun keadaan kini amat gelap setelah lubang itu tertutup, namun hatinya lega dan dia merangkak kembali ke dalam. Ia tersenyum geli memikirkan Cui Im. Betapa akan takutnya gadis itu dia tinggal sendirian di dalam ruangan tadi. Akan tetapi ada pula hal yang menggelisahkan hatinya. Tidak bersalahkah dia terhadap gurunya bahwa dia membawa Cui Im masuk ke tempat ini? Ah, tentu tidak. Dia tidak sengaja membawa Cui Im ke sini, adalah gadis itu yang tadinya mencari dan menantinya di lereng Kiam Koksan, kemudian gadis itu telah menyelamatkan nyawanya. Andai kata dia tidak sedang dikejar banyak orang sakti, tentu dia akan mengusir Cui Im dan tidak akan memperkenalkan gadis itu ikut. Akan tetapi, dia tahu betul bahwa kalau dia melakukan hal itu, Cui Im tentu akan terbunuh oleh orang-orang sakti yang sedang mengejarnya, apalagi Cui Im terkenal tokoh golongan sesat dan kini telah melanggar larangan Kunlun Pai dengan mendatangi bahkan mendaki Kiakoksan yang dianggap keramat oleh para Tosu Kunlun Pai. Tiba-tiba dia teringat betapa gadis berpakaian merah itu pun dahulu amat menginginkan pusaka gurunya. Ah, kalau sampai Cui Im mempelajari segala ilmu peninggalan gurunya dan menjadi seorang yang memiliki kesaktian hebat, bukankah dunia ini akan bertambah seorang tokoh kaum sesat yang berbahaya sekali? Bagaimana dia mengajak seorang gadis yang sedemikian jahat dan kejamnya ke tempat suci ini? Tidak. Dia harus menyuruh pergi Cui Im, setidaknya menanti sampai keadaan aman. Biarlah dia memberi benda-benda berharga peninggalan suhunya, karena bukankah wanita paling suka akan benda-benda perhiasan yang serba indah dan mahal? Atau kalau gadis itu masih belum puas, boleh dia bagi sebuah kitab pelajaran ilmu yang tidak terlalu berbahaya. Teringat akan ini, Kang Hong mempercepat gerakannya merangkak dan begitu tiba di ruangan penuh ukiran-ukiran huruf itu, dia meloncat berdiri dan memanggil. Cui Im. Hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Cui Im tidak tampak di dalam ruangan itu. Cui Im. Kang Hong memanggil sambil memandang ke arah pintu yang terbuka, menuju ke ruangan sebelah dalam. Tentu gadis itu yang mengagumi keadaan ruangan ini telah masuk ke sana untuk melihat-lihat ruangan lain. Dan baru teringat dia sekarang betapa menggelikan keadaannya ketika tadi dia mentertawakan Cui Im yang disangkanya takut dia tinggalkan seorang diri. Cui Im takut? Ah, alangkah bodohnya pendapat ini.
Cui Im adalah seorang tokoh Kang Ou, seorang tokoh golongan sesat atau hitam yang berjuluk Angkiam Tok Sian Li, Dewi beracun berpedang merah, yang ditakuti orang melebihi seorang iblis betina. Seorang tokoh seperti itu mana bisa merasa takut berada sendirian dalam ruangan di sebelah dalam batu pedang di puncak Kiam Koksan itu? Kalau tadi ketika mendaki, Cui Im takut-takut adalah karena rasa ngeri seorang wanita yang tidak biasa mendaki tempat-tempat curam seperti itu. Cui Im. Kang Hong melangkah maju melalui pintu yang terbuka. Kiranya di balik pintu ini ada ruangan lain yang amat luas dan dindingnya amat indah karena batu karang di sebelah dalam batu pedang ini kiranya menjadi batu yang berkilauan. Ruangan luas ini memiliki lubang-lubang di sebelah atas dan begitu dia memasuki ruangan ini, selain udaranya segar, juga terdengar suara angin memasuki lubang-lubang itu yang menimbulkan suara seperti suling ditiup, amat aneh namun halus dan merdu. Di sebelah atas tampak ukiran-ukiran huruf besar yang amat indah, berbunyi, mendirikan Kunel Wenpai untuk menegakkan keadilan di dunia. Kang Hong tertarik sekali sehingga sejenak dia melupakan Cui Im. Apakah artinya ukiran-ukiran huruf itu? Tak mungkin suhunya yang membuat ukiran itu. Mendirikan Kunlun Pai? Ah, pengukirnya tentu orang yang mendirikan Kunlun Pai. Suzhou dari Kunlun Pai. Benar. Bukankah tempat ini merupakan tempat keramat dari partai Kunlun? Pernah ketika dia masih menjadi kacung di Kunlun Pai, seorang tosu tua mendongeng kepadanya tentang pendiri partai Kunlun Pai yang mereka sebut Suzhou, yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa. Dan kabarnya Suzhou ini setelah menyerahkan Kunlun Pai kepada murid-muridnya, lalu naik ke batu pedang dan bertapa di situ sampai lenyap dan oleh semua anak murid Kunlun Pai dianggap telah naik ke alam baka bersama raganya. Itulah sebabnya mengapa Kiam Koksan dianggap sebagai tempat keramat, sebagai kuburan Suzhou mereka yang terhitung kakek buyut guru Tian Seng Qinjin. Tentu disinilah tempat Suzhou itu bertapa dan mungkin sekali tempat ini adalah ciptaan atau buatan Suzhou itu yang kemudian dipergunakan oleh Xinjiu Kiam Ong sebagai tempat bertapa dan tempat menyimpan pusakanya. Siapa pula nama Suzhou itu? Kalau tidak salah dia mendengar dari tosu tua itu bahwa nama Suzhou ini adalah Tai Kek Chou. Tiba-tiba dia terkejut karena teringat akan Cui Im. Kembali dia memandang ke sekeliling setelah beberapa lama termenung karena membaca huruf-huruf terukir itu. Ia melihat bahwa ruangan lebar itu mempunyai 4 buah pintu. Sebuah menuju ke ruangan luar tadi dan yang 3 buah lagi daun pintunya yang terbuat daripada kayu tebal tertutup. Cui Im. Ia mengerahkan hikang sebagai suaranya bergema keras. Namun tidak ada jawaban. Kang Hong lalu menghampiri pintu di sebelah kiri dan membukanya. Daun pintu itu terbuka dengan mudah. Dia terpesona dan silau melihat benda-benda berharga teratur rapi di atas sebuah meja dan dinding penuh dengan lukisan dan tulisan indah yang serba mahal. Benda berharga di atas meja ini terbuat dari emas, perak, dan batu-batu permata yang serba indah. Kendi dan cawan-cawan emas, peti-peti kecil dari emas dan perak diukir indah dan dihias batu-batu permata. Perhiasan-perhiasan wanita yang halus buatannya. Mainan berupa segala macam binatang yang terbuat dari emas dan perak pula, dengan mata intan yang besar. Bahkan terdapat ukiran dari emas yang menggambarkan pelbagai pasangan binatang yang sedang bercumbuan dan di sudut yang terindah dari segala yang berada di situ, terdapat ukiran emas yang menggambarkan sepasang manusia yang sedang bermain cinta. Kang Hong tersenyum melihat ini, teringat akan watak suhunya. Kemudian dia ingat lagi kepada Cui Im. Benda-benda di kamar ini agaknya masih tersusun rapi, tidak terusik. Kemudian dia menutupkan daun pintu kamar kiri dan melangkah menghampiri pintu kanan yang dia dorong terbuka daun pintunya. Sekali lagi dia terpesona dan jantungnya terdengar keras. Benda-benda di dalam inilah yang membuat tokoh-tokoh Kang Ou mengejar-ngejarnya, membuat mereka berebutan tulang. Di dekat dinding berjajar senjata-senjata pusaka yang indah. Pedang-pedang, golok, tombak dan beberapa macam senjata lagi. Kalau tidak salah, senjata-senjata ini adalah senjata pusaka tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou yang dirampas oleh gurunya dan kembali Kang Hong tersenyum. Gurunya merampas senjata-senjata ini sama sekali bukan karena tamak menginginkan senjata-senjata ini untuk dipergunakan, melainkan dirampas untuk dijadikan koleksi senjata, atau sebagai tanda kemenangannya karena lawan yang tidak kalah tak mungkin dapat dirampas senjatanya. Gurunya memang nakal, romantis dan berandalan.
Akan tetapi yang paling menarik hati Kang Hong adalah sebuah rak batu di mana berdiri jajaran kitab-kitab yang sudah lapuk. Inilah kitab-kitab ilmu peninggalan gurunya. Akan tetapi hatinya berdebar keras ketika dia melihat betapa keadaan tempat kitab-kitab ini tidak rapi susunannya, bahkan kacau balau dan ada beberapa buah kitab tercecer di atas lantai. Melihat betapa senjata-senjata itu masih rapi seperti juga keadaan benda-benda berharga, maka kitab-kitab itu pasti ada yang mengusik dan mengganggu. Cui Im. Tak salah lagi, tentu gadis itu yang mendahuluinya mendapatkan kamar ini telah mengambil kitab-kitab yang dipilihnya. Celaka, pikir Kang Hong. Terjadilah apa yang dia khawatirkan. Di antara segala benda berharga, perhiasan-perhiasan indah dan senjata-senjata pusaka, yang diambil Cui Im adalah kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktian. Dia tidak tahu kitab-kitab apa yang diambil Cui Im, akan tetapi melihat bekas-bekasnya, tentu tidak sedikit yang diambil. Cui Im. Ia memanggil lebih keras sambil berlari keluar dari kamar itu. Ia harus minta kembali kitab-kitab yang diambil Cui Im. Kalau gadis itu ingin mempelajari 1-2 macam ilmu di situ, harus dia yang memilihkannya karena selain dia seoranglah yang berhak mewarisi pusaka gurunya, juga dia harus dapat mengekang watak kejam gadis itu, atau sedikitnya menjaga agar jangan sampai gadis itu memperoleh ilmu-ilmu yang sakti sehingga kelak akan menjadi seekor harimau buas yang buas tumbuh sayap. Cui Im. Kang Hong lari dan membuka daun pintu terakhir yang ternyata merupakan sebuah terowongan sebelah depan yang kecil sehingga hanya dapat dilalui dengan merangkak. Terowongan sebelah belakang ini cukup tinggi, ada 2 meter dan lebarnya semeter sehingga dia dapat berjalan dan mencari Cui Im. Dia merasa yakin bahwa gadis itu pasti melarikan kitab-kitab yang diambilnya melalui terowongan dari ruangan itu. Pada saat itu, Kang Hong mendengar suara hiruk-pikuk seperti ada gempa bumi terjadi di puncak Kiam Kok San. Ia menghentikan langkahnya dan mendengarkan dengan teliti. Terdengar suara batu-batu pecah dan batu-batu menggelinding turun. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara itu sesungguhnya adalah suara yang ditimbulkan oleh kemarahan para tokoh yang naik ke puncak batu pedang. Dipelopori oleh Butek Sam Kui, para tokoh itu mulai membongkar batu-batu di puncak, merobohkan pohon-pohon dan bahkan menggunakan kesaktian mereka menghantami puncak-puncak batu karang. Sehingga ambrol dan batu-batu besar bergulingan jatuh ke bawah menimbulkan suara hiruk-pikuk yang sampai terasa getarannya dan terdengar suaranya oleh Kang Hong yang berada di sebelah dalam batu pedang. Batu-batu yang terguling itu sebagian ada yang menguruk tempat di mana terdapat gua rahasia terowongan sehingga tertimbun dan kini tak mungkin ada orang mampu mendapatkan tempat rahasia yang mereka cari-cari itu. Betapapun Butek Sam Kui dan para tokoh Kang Ou menggaruk di atas puncak batu pedang, mereka tidak dapat menemukan Kang Hong dan tidak dapat menemukan tempat penyimpanan pusaka Sinjiu Kiamong. Akhirnya, sambil memaki-maki, Butek Sam Kui meninggalkan tempat itu dan mendaki turun, diikuti oleh para tokoh Kang Ou yang merasa kecewa sekali. Tian Seng Chin, Kiang Tojin dan para Tosukun Lunpai memandang ke atas dengan kaget dan heran. Mereka mendengar suara hiruk-pikuk itu, dan melihat pula sebagian batu gunung yang runtuh dan menggelinding turun dari batu pedang sehingga mereka cepat mencari tempat yang aman agar tidak sampai tertimpa hujan batu itu. Mereka ingin sekali tahu apa yang sedang terjadi di puncak batu pedang itu, akan tetapi selain tidak diperkenankan naik oleh ketua mereka, juga mendaki pada saat dari puncak turun hujan batu itu amatlah berbahaya bagi keselamatan mereka. Setelah suara hiruk-pikuk itu lenyap, tampaklah Butek Sam Kui dan para tokoh lain menuruni batu pedang dengan wajah keruh. Para Tosukun Lunpai memperhatikan dan dengan hati lega mereka tidak melihat mereka itu membawa sesuatu turun dari puncak. Hal ini menjadi tanda bahwa usaha mereka tidak berhasil untuk menemukan pusaka Sinjiu Kiamong. Adapun Kiang Tojin yang tidak melihat mereka membawa Kang Hong sebagai tangkapan, menjadi terheran-heran dan hatinya diliputi 2 macam perasaan. Ia girang bahwa mereka tidak dapat menangkap Kang Hong akan tetapi juga khawatir kalau pemuda itu dibunuh oleh mereka di atas puncak karena pemuda itu tidak mau mengaku di mana adanya pusaka peninggalan Sinjiu Kiamong. Pinto harap Cui sekalian tidak melanggar pantangan melakukan pembunuhan di puncak Kiam Kok San yang kami hormati, kata Kiang Tojin, suaranya tenang saja padahal hatinya berdebar keras. Membunuh apa? Seekor semut pun tidak ada di puncak itu. Bocah itu kembali telah mengakali kita.
Tidak saja Kunlun Pai yang ditipu dengan pedang kayu palsu, juga kali ini kita tertipu semua. Dia tidak berada di puncak, kata Ang Bin Kuibo dengan muka cemberut. Kalau ku dapatkan bocah itu, akan kuganyang dagingnya, ku minum darahnya dan kuhancurkan kepalanya. Pak San Kuyong berkata dengan nada marah sekali. Pak Jiu Xianong juga marah dan kecewa, akan tetapi sesuai dengan sifatnya, dia tersenyum dan berkata halus. Sayang sekali, kembali Kunlun Pai yang menjadi korban. Kalau dunia Kang Ou mendengar akan hal ini, siapakah yang tidak akan timbul persangkaan bahwa bocah itu sengaja disembunyikan oleh Kunlun Pai? Pak Jiu Xianong, hati-hati sedikit kalau bicara. Qiang Tojin membentak, alisnya berkerut dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Tertipu dengan pedang kayu palsu, juga kali ini kita tertipu semua. Dia tidak berada di puncak, kata Ang Bin Kuibo dengan muka cemberut. Pak Jiu Xianong tersenyum menyeringai dan matanya mengerling ke kanan kiri. Apakah yang telah kukatakan? Aku tidak menuduh Kunlun Pai, hanya menyatakan betapa mengherankan melihat bocah yang sudah terluka itu mendaki batu pedang kemudian lenyap tak berbekas sama sekali dari puncak sana. Kemanakah perginya? Terbangkah dia? Atau menghilang? Siapa dapat menjawab? Batu pedang bukanlah milik kami, bukan wilayah kami, tentu saja hanya Kunlun Pai yang dapat mengetahui rahasianya. Sudahlah, selamat berpisah. Kuibo dan Kuyong, tidak pergi dari sini atau menunggu apa lagi sih? Pak Jiu Xianong tertawa dan berkelebat pergi dan diikuti Ang Bin Kuibo dan Pak San Kuyong. Demikian pula para tokoh Kang Ou itu pergi seorang demi seorang meninggalkan puncak Kiam Kok San dengan hati kecewa. Melihat sikap mereka, Qiang Tojin maklum bahwa omongan Pak Jiu Xianong tadi mendapatkan sasaran dan para tokoh itu biarpun sedikit, ada menaruh kecurigaan kepada Kunlun Pai dan hal ini pasti akan tersiar luas. Setelah mereka semua pergi, Qiang Tojin berkata kepada gurunya. Suhu, amatlah mengherankan bagaimana Kang Hong dapat lenyap dari puncak sana. Dapatkah Suhu memberi izin kalau Tecu meninjau ke puncak dan melihat apakah sebetulnya yang terjadi di sana? Suhu, Tecu juga hendak ikut, kata Lian Chi Tojin dan Xian Ti Tojin hampir berbareng. Tian Seng Qinjin menghela napas panjang. Semoga arwah Suco Usudi mengampuni kita yang membiarkan orang mengotori Kiam Kok San. Pergi dan lihatlah, apa yang telah terjadi dan kemana perginya murid Sinjiu Kiam Ong. Si Teh Hiap, masih belum cukup banyakkah kami membalas budi kebaikanmu terhadap Kunlun Pai? Qiang Tojin dan dua orang sutenya itu cepat menggunakan ginkang mereka mendaki batu pedang. Mereka yang belum pernah mendaki batu tinggi ini, melakukannya dengan hati-hati sekali dan dengan perasaan penuh hormat kepada tempat yang dianggap keramat ini. Qiang Tojin terheran-heran setelah tiba di atas menyaksikan permukaan batu pedang yang sudah rata dan rusak bekas amukan tokoh Kang Ou tadi, terheran memikirkan bagaimana Kang Hong dapat melepaskan diri dari ancaman orang-orang sakti tadi. Tidak ada jalan keluar kecuali dari tempat yang dinaikinya tadi. Dari atas tampak jelas betapa sisi-sisi lain dari batu pedang itu tidak mungkin dituruni orang karena tegak lurus dan licin. Jangan-jangan anak itu putus harapan dan meloncat turun, pikirnya. Qiang Tojin adalah seorang tokoh besar yang sudah mengalami segala macam peristiwa, akan tetapi memikirkan kemungkinan bahwa Kang Hong meloncat turun dari tempat setinggi itu, dia bergidik. Kalau hal mengerikan ini dilakukan Kang Hong dan tubuh pemuda itu terbanting ke bawah, kiranya tidak akan ada sisanya dan hancur lebur sebelum mencapai tanah, dihunjam dan dikerat permukaan batu yang runcing dan tajam. Betapapun ketiga orang Tosu itu mencari-cari, tidak ada bekas-bekas Kang Hong dan terpaksa mereka lalu turun kembali melaporkan kepada Tian Seng Qinjin yang menghela napas dan berkata. Hanya Tian yang mengetahui apa yang telah terjadi dengan murid Sinjiu Kiam Ong itu. Masih baik bahwa tidak terjadi pertempuran dan banjir darah. Mudah-mudahan saja urusan mengenai peninggalan Sinjiu Kiam Ong akan habis sampai di sini saja. Akan tetapi benarkah akan terjadi seperti yang diharapkan Ketua Kunlun Pai? Jauh daripada itu. Chia Kang Hong masih hidup dan pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong ternyata masih utuh dan dapat ditemukan Kang Hong. Lebih hebat lagi, tanpa dikehendakinya, Kang Hong terpaksa mengajak Ang Kiam Tok Sian Li memasuki tempat rahasia penyimpanan pusaka-pusaka itu dan kini Be Cui Im, gadis murid Lam Hai Sini itu telah melarikan beberapa buah kitab yang dipilihnya dari kumpulan kitab-kitab peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Cui Im.
Kang Hong berteriak-teriak sambil berjalan terus setelah menanti beberapa lama mendengar suara batu-batu pecah dan gempur tanpa dapat menduga apa yang sesungguhnya telah terjadi. Terowongan itu amat panjang dan makin lama makin gelap. Cui Im. Akhirnya tampak cahaya terang dan terowongan itu berakhir, akan tetapi Kang Hong berdiri terbelalak di ujung terowongan memandang ke depan. Kiranya jalan terowongan itu berakhir di pinggir sebuah celah yang amat lebar dan di sebelah celah atau jurang itu tampak Cui Im berdiri sambil tersenyum menertawakannya. Cui Im. Kang Hong berseru memanggil dengan nada suara marah. Apa yang telah kau lakukan? Kembalikan kitab-kitab peninggalan suhu yang kau curi. Hihihi, Kang Hong yang ganteng, kau pikirkan dulu baik-baik sebelum memaki orang karena ucapanmu itu sama saja dengan maling teriak maling. Gadis berpakaian merah itu mengangkat tinggi-tinggi 5 buah kitab kuno dengan kedua tangannya lalu melanjutkan kata-katanya. Tahukah engkau kitab-kitab apa yang kupegang ini? Yang 2 buah adalah kitab-kitab Seng Tu Cikeng dan Nikiong Hoan Hoat dari Xiao Limpai untuk pelajaran Luekang dan menghimpun Sin Kang. Yang sebuah adalah kitab pelajaran ilmu pedang dari Go Bipai. Sebuah lagi kitab pelajaran ilmu ginkang dan yang sebuah terakhir adalah kitab pelajaran ilmu silat tangan kosong yang hebat dan kalau tidak salah gubahan Sinjiu Kiamong sendiri. Nah, di antara 5 buah kitab, yang 3 buah adalah kitab curian. Sinjiu Kiamong mencuri kitab, kalau sekarang kitabnya dicuri orang lain, bukankah sudah adil itu namanya? Cui Im, jangan gila kau. Engkau sudah kuajak masuk ke sini, mau mempelajari ilmu boleh saja, akan pergi jangan mencuri. Dengan pandang matanya, Kang Hong mengukur dan dia terkejut sekali mendapatkan kenyataan bahwa tidaklah mungkin bagi seorang manusia untuk meloncati jarak antara dia dan Cui Im. Akan tetapi bagaimanakah gadis itu dapat berada di seberang? Agaknya dari jarak sejauh itu, Cui Im dapat menduga apa yang dipikirkan Kang Hong. Ia tertawa, kemudian duduk di tepi jurang itu dengan suara mengejek. Hihihi, mau meloncat ke sini? Jangan mimpi, Kang Hong. Selain terlampau jauh, sekali kau terjatuh ke bawah, tubuhmu akan hancur lebur. Tidak mengerikankah? Sayang tubuhmu yang muda dan perkasa, wajahmu yang tampan. Hanya ada satu cara untuk menyeberang melewati jurang ini, yaitu melalui jembatan, dan jembatannya berada di tanganku. Kang Hong mendengus marah. Gadis ini membual. Mana mungkin jembatan bisa disimpan? Kau tidak percaya? Inilah jembatannya, berada di tanganku. Kalau kuhendaki mudah saja aku menyeberang ke situ, akan tetapi engkau? Kecuali kalau di pundakmu keluar sayap dan dapat terbang, tak mungkin engkau dapat menyeberang ke sini. Engkau jahat dan curang, Cui Im. Akan tetapi, jangan kau mengira bahwa aku akan membiarkan saja engkau melarikan kitab-kitab itu, kata Kang Hong dan mengertilah dia bahwa di antara kedua tempat ini memang terdapat jembatan yang merupakan penghubung, yaitu yang terbuat daripada sehelai tambang yang kini sudah tergulung dan berada di tangan Cui Im. Tentu tambang itu tadinya terpasang melintang di atas jurang. Setelah menyeberang mempergunakan ginkangnya yang memang sudah mencapai tingkat tinggi, yaitu berjalan di atas tambang. Gadis itu lalu melepaskannya dan menggulungnya, tentu ada cara melepaskan yang mudah dari seberang, mungkin kedua ujung tambang itu dipasangi kaitan dan karena kedua tempat itu terdiri dari batu-batu yang kasar dan runcing. Mudahlah melemparkan kaitan ke seberang sehingga dapat tercipta jembatan tambang dan dengan menyendal-nyendal dapat pula kaitan di seberang dilepaskan. Hihihi, engkau mimpi, Kang Hong. Andai kata kelak engkau dapat mencariku, setelah aku mempelajari 5 buah kitab ini, engkau akan bisa berbuat apakah terhadap aku? Pula, engkau tidak akan dapat bertahan lama di situ, tidak ada bahan makanan, tidak ada air dan belum lagi diingat bahwa para tokoh itu tentu akan mencarimu. Aku akan pergi meninggalkanmu di situ dan membawa kitab-kitab ini. Sudah ku periksa isinya dan kalau dapat berlatih selama 5 tahun saja, di dunia ini tidak akan ada orang yang mampu melawanku. Kang Hong bukan seorang yang bodoh. Tidak, sebaliknya malah. Dia cerdik sekali dan pikirannya dapat dikerjakan secara cepat menarik kesimpulan-kesimpulan. Mengapa Cui Im setelah mengambil jembatan tambang itu tidak lekas pergi malah menantinya di situ? Hanya untuk mengejek? Tak mungkin, seorang yang telah mendapatkan pusaka kitab-kitab yang diinginkan oleh seluruh tokoh Kang Ou tentu merasa terlalu tegang untuk main-main dan mengejek, tentu akan terus pergi melarikan diri dan cepat-cepat mempelajari isi kitab. Akan tetapi Cui Im menantinya di situ. Membual.
Ya, gadis itu tentu sengaja membual untuk menutupi kelemahannya. Ia mengangguk-angguk dan berkata, Cui Im, siapa percaya bualanmu? Engkau menemui jalan buntu, tidak dapat meninggalkan tempat itu. Jalan keluar hanya melalui lorong ini dan kau terjebak di situ, tidak dapat terus dan tidak dapat kembali. Nah, katakan, apa kehendakmu dariku? Cui Im terperanjat sekali dan meloncat berdiri. Bagaimana kau bisa tahu? Saking kaget dan herannya ia sampai tidak dapat menyimpan rahasianya lagi. Kang Hong tersenyum. Kalau ada jalan keluar di sebelah situ, tentu engkau takkan menanti hanya untuk bicara denganku. Engkau telah mencuri 5 buah kitab dan mungkin dapat kau pelajari di situ sehingga engkau menjadi seorang sakti. Akan tetapi apa gunanya kalau kau tak dapat keluar, menjadi nenek-nenek dan mati kering di situ? Aku akan menanti kesempatan. Setelah kepandaianku meningkat, aku akan menggunakan jembatan tambang ini menyeberang ke situ dan membunuhmu. Hahaha, bicara sih mudah. Akan tetapi boleh kau coba. Aku tidak bodoh, Nona manis. Aku akan selalu waspada dan sekali saja tambang itu kau lontarkan ke sini, akan ku nanti sampai kau menyeberang di tengah-tengah, kemudian tambang itu akan ku bikin putus sebelah sini. Wah, tentu lucu sekali melihat kau terbang ke bawah sana. Cui Im membanting-banting kaki. Kang Hong, engkau manusia kejam. Kemudian suaranya mengandung isak, ketika ia berkata lagi. Engkau laki-laki yang tidak mengenal budi, tidak tahu dicinta orang. Setelah susah payah aku selalu membayangimu, melindungimu, menyatakan cinta kasihku dengan perbuatan, membiarkan diriku terancam bahaya, membebaskanmu dari tangan musuh-musuhmu, kau. Akan tetapi Cui Im segera teringat bahwa ia kelepas bicara, akan tetapi terlambat karena Kang Hong sudah meloncat berdiri dan muka pemuda itu menjadi merah sekali. Cui Im. Jadi, engkaulah orangnya. Engkaukah yang selama ini membayangiku, membunuh murid wanita Hua Sanpai, membunuh murid-murid Kong Tong Pai dengan racun? Engkaukah gerangan orangnya? Cui Im tidak dapat mundur kembali dan baginya sudah kepalang. Tidak perlu lagi kini merahasiakan perbuatannya. Benar. Akulah orangnya yang melakukan itu semua. Demi cintaku kepadamu, Kang Hong, dengarkah engkau? Demi cintaku kepadamu, bukan cinta seperti yang pernah kurasakan terhadap pria manapun juga. Aku cinta kepadamu, akan tetapi engkau buta. Jantung Kang Hong berdebar keras. Jadi engkau yang membunuh Sim Chiang Bi, membunuh murid-murid wanita Kong Tong Pai pula? Mengapa? Tentu saja. Mereka itu berani merayumu, bermain cinta denganmu. Ah, betapa sakit hatiku, hampir gila oleh cemburu. Kalau tidak sebesar ini cintaku kepadamu, tentu engkau pun sudah kubunuh pula. Dan ketika malam gelap itu, yang datang kepadaku, merayuku penuh cinta kasih. Engkau pulakah itu? Cui Im tertawa genit. Hihihihi, benar aku. Masa engkau tidak mengenal aku? Biarpun aku tidak bicara banyak, apakah engkau tidak mengenal suaraku, tidak mengenal kesedapan keringatku? Hihihihi. Cui Im. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Karena kau selalu menolakku dan aku sudah amat cinta kepadamu. Hatiku perih sekali harus berpura-pura seperti itu. Bukan itu maksudku. Kenapa engkau mengenakan pakaian putih, menggunakan senjata rahasia dan senjata-senjata Biao Eng? Mengapa engkau menyamar sebagai Biao Eng? Kenapa? Ah. Biar dia rasakan. Sumo berani sekali merampas engkau dari tanganku. Berani dia belancang mulut menyatakan cinta kasihnya kepadamu, padahal biasanya Sumo menganggap cinta sebagai sebuah pantangan besar. Panas hatiku, dan biar dia tahu rasa, berani merebut cinta kasih sucinya. Kedua telinga Kang Hong terasa panas dan andai kata Cui Im berada di depannya tentu sudah ditamparnya perempuan itu. Akan tetapi dia menekan kemarahannya dan hatinya menjadi girang sekali. Girang, terharu dan menyesal. Girang karena kini dia mendapat kenyataan bahwa Biao Eng bukanlah wanita jahat seperti yang diduganya. Biao Eng suci dan bersih. Terharu karena teringat betapa Biao Eng melindunginya mati-matian, bahkan mengakui segala perbuatan yang dituduhkan olehnya dengan dasar membela dan melindunginya. Betapa besar dan murni cinta kasih gadis itu kepadanya. Cinta yang amat mengharukan, apalagi kalau dia teringat bahwa gadis itu adalah putri suhunya.
Dan ia menyesal kepada diri sendiri sehingga mau rasanya dia menampari mukanya sendiri kalau teringat betapa dia menjatuhkan fitnah-fitnah keji terhadap gadis itu, bahkan menangkapnya untuk dibunuh oleh para tokoh Kang Ou. Cui Im, mengapa engkau sendiri sekeji itu? Tanyanya dengan suara perlahan. Keji apa? Mereka yang keji dan semua yang bersalah kepadaku. Demi cintaku kepadamu, aku rela melakukan apa juga. Bahkan sekarang ini aku rela pula mengalah kepadamu, aku ingin berdamai denganmu, Kang Hong. Kang Hong menahan kemarahannya. Dalam keadaan seperti ini, dia harus bersabar. Wanita ini berbahaya sekali, selain lihai ilmunya, juga amat cerdik dan banyak akalnya. Cui Im, engkau pandai membual. Engkau sudah terjebak di tempat itu, maka engkau sengaja hendak membujukku, bukan? Manusia sombong, keras kepala engkau. Memang, di sini tidak ada jalan keluarnya, akan tetapi setelah kepandaianku meningkat, kiranya tidak sukar mencari jalan keluar, atau kalau perlu menyerbumu ke situ. Bukan karena itu, dan jangan mengira kalau aku akan minta-minta kepadamu. Tidak, biarpun aku terjebak di sini, engkau pun terjebak di situ dan keadaanmu lebih buruk lagi. Engkau tahu? Di sini terdapat persediaan makanan yang akan cukup dimakan sampai bertahun-tahun. Terdapat roti-roti gandum kering yang asin, yang tidak rusak disimpan bertahun-tahun, apalagi disimpan di dalam kamar yang rapat sekali. Di sini terdapat air jernih karena air kali kecil itu lewat di bagian sini. Dan di akhir terowongan menjadi tempat bersarangnya ratusan ribu burung sehingga aku dapat makan telur burung atau menangkap dan makan dagingnya. Sedangkan engkau di situ akan makan dan minum apa? Mencari makan dengan menuruni batu pedang sama saja dengan menyerahkan diri kepada para Tosu Kunlun Pai. Nah, katakan, siapa yang terjebak? Engkau amat membutuhkan aku, atau lebih tepat, tempat ini dan aku. Aku amat membutuhkan engkau untuk membacakan dan menuntun aku mempelajari kitab-kitab ilmu silat. Hei, engkau buta huruf? Merah wajah Cui Im. Buta sama sekali sih tidak. Kalau hanya membaca dan menulis surat-surat cinta saja aku bisa. Akan tetapi, kitab-kitab ini, terutama sekali kitab dari Xiao Limpai, tulisannya seperti cakar bebek dan bahasanya amat kuno, menggunakan sajak-sajak yang sukar dimengerti. Marilah kita berdamai dan saling membantu. Kita berdua dapat hidup di sini mempelajari ilmu dan kelak kita menjadi jago-jago nomor 1 di dunia ini, apakah tidak senang dan nikmat? Kang Hong mengerutkan keningnya. Biarpun amat menggemaskan hatinya, namun harus dia akui bahwa ucapan Cui Im ada benarnya. Kalau memang ransum makanan dan air minum berada di seberang sana, sudah tentu dia amat membutuhkannya. Dan gadis itu juga membutuhkan dia untuk membaca kitab-kitab ilmu. Dengan demikian, tentu saja dalam mempelajari ilmu-ilmu berdua, dia akan lebih menang karena lebih dulu membaca dan mudah saja untuk melewati bagian-bagian penting sehingga tingkat Cui Im akan tetap berada di bawahnya. Dengan demikian, kelak akan mudahlah menundukkan gadis ini kalau menjadi liar dan jahat. Tidak ada jalan pada saat seperti ini. Baiklah Cui Im, tidak ada jalan lain bagi kita berdua selain berdamai dan bekerja sama. Nah, lontarkan ujung tambang itu agar jembatan tambang selalu terbentang. Hihihihi, nanti dulu Kang Hong. Ada apa lagi? Jangan engkau main-main, Cui Im. Bukan aku yang main-main, melainkan aku khawatir kalau engkau yang akan main-main. Lebih dulu bersumpahlah engkau, Kang Hong, baru aku mau bekerja sama denganmu. Siapa tahu engkau menipuku seperti engkau memberikan Siang Hok yang palsu, hihihihi. Kang Hong mendongkol sekali. Gadis ini terlalu cerdik, dia harus berhati-hati. Hanya ada satu harapannya, yaitu bahwa Cui Im agaknya benar-benar mencintainya sehingga dia tidak khawatir gadis itu akan tega mencelakainya. Pula, kalau dipikir secara mendalam, amatlah merugikan kalau kitab-kitab peninggalan suhunya itu dibawa pergi oleh Cui Im yang tentu minta bantuan orang-orang lain untuk membacakannya. Dengan demikian, isi kitab-kitab itu akan diketahui orang ketiga. Lebih baik dia sendiri yang membacakannya daripada orang lain. Baiklah, Cui Im. Kalau engkau kurang percaya kepadaku, aku akan bersumpah. Harus bersumpah bagaimana? Berlututlah dan bersumpahlah demi nama suhumu, Shinjiu Kiamong. Kang Hong terkejut dan ingin membantah, akan tetapi dia sudah mengenal watak Cui Im yang keras dan dalam persoalan mereka sekarang ini,
kedudukannya lah yang lebih lemah dan tidak menguntungkan. Ia hanya menghela napas panjang untuk bersumpah saja, asal dia memegang sumpahnya, menggunakan nama suhunya juga tidak mengapa. Maka dia lalu berlutut dan mengucapkan kata-kata yang dikehendaki Cui Im. Tecu bersumpah demi nama suhu Sinjiu Kiam Ong. Pertama, engkau tidak akan membunuhku. Bahwa Tecu tidak akan membunuh Angkiam Toksian Li Be Cui Im. Kedua, bahwa engkau akan membacakan kitab-kitab ilmu silat dengan sebenarnya dan tidak menipuku. Celaka, pikir Keng Hong dalam hatinya. Gadis ini cerdik bukan main. Terpaksa dia mengucapkan kata-kata menurut kehendak Cui Im. Bahwa Tecu akan membacakan kitab-kitab ilmu silat dengan sebenarnya dan tidak menipunya. Ketiga, bahwa engkau akan menerima aku belajar sampai selesai dan tidak menghalangi bila sewaktu-waktu aku menghentikan pelajaran dan keluar dari tempat ini. Keng Hong meniru ucapan itu dan hatinya lega ketika Cui Im menyatakan sudah cukup puas. Cepat dia bangkit berdiri dan berkata dengan wajah berseri. Cui Im, lontarkan tambang itu dan aku ingin meninjau tempat di seberang situ. Cui Im menjadi heran mengapa Keng Hong kelihatan demikian gembira setelah bersumpah. Akan tetapi dia percaya bahwa seorang pemuda seperti Keng Hong ini sekali bersumpah, apalagi demi nama gurunya, sampai mati pun tidak akan sudi melanggar sumpahnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu melontarkan ujung tambang yang ada besi kaitannya ke seberang. Tepat seperti dugaannya tadi, besi kaitan itu melayang dan mengait batu. Cui Im mengait ujung yang satu lagi pada batu di sana. Akan tetapi Keng Hong memeriksa lagi kaitannya dan setelah mendapat kenyataan bahwa besi itu mengait baik-baik dan kuat-kuat dia lalu meloncat ke atas tambang dan berlari di atas tambang menuju ke seberang. Diam-diam dia kagum kepada Cui Im. Tadinya gadis itu merasa ngeri ketika mendaki batu pedang, akan tetapi begitu mendapat kitab-kitab itu, gadis itu tidak merasa ngeri untuk berjalan di atas jembatan tambang yang lebih mengerikan lagi. Begitu dia meloncat di daratan seberang, Cui Im menyambutnya dengan bibir mencari-cari bibirnya. Akan tetapi Keng Hong menghindarkan mukanya dan dengan halus mendorong pundak Cui Im. Keng Hong, mengapa? Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik? Cui Im, kita bersahabat untuk saling membantu dalam mengejar ilmu di sini, dan tentang cinta, ingat, tidak ada disebut-sebut dalam sumpahku tadi. Kini mengerilah Cui Im mengapa tadi sehabis bersumpah pemuda itu kelihatan lega dan girang. Kiranya dia lupa memasukkan acara dan syarat ini ke dalam sumpah itu. Ia menyesal sekali dan mukanya cemberut. Keng Hong merasa tidak baik kalau kerja sama itu dimulai dengan tidak menyenangkan hati Cui Im, maka katanya cepat. Cui Im, engkau akan tahu dari ilmu-ilmu dalam kitab-kitab ini bahwa selagi mempelajari ilmu tinggi, hubungan antara pria dan wanita merupakan pantangan paling besar. Hal itu akan menghambat kemajuan. Tunggu dan lihat sendiri saja nanti kalau kita sudah mulai belajar. Ucapan ini menyenangkan hati Cui Im karena ia menganggap bahwa adanya Keng Hong menolak cintanya adalah karena pemuda ini menganggap hal itu sebagai pantangan dalam belajar, jadi bukan karena pemuda itu membencinya atau tidak membalas cintanya. Masih banyak kesempatan baginya untuk kelak menjatuhkan hati pemuda ini. Dia adalah seorang ahli dalam hal itu. Keng Hong bersama Cui Im lalu memeriksa keadaan di situ dan memang Cui Im tidak membohong. Di situ terdapat bahan-bahan makan minum seperti yang diceritakan Cui Im tadi dan tidak ada jalan untuk keluar karena ujung terowongan yang dihuni ratusan ribu ekor burung walet itu merupakan dinding yang curam dan tegak lurus, pula amat licin. Demikianlah, mulai hari itu, Keng Hong dan Cui Im mulai membalik-balik lembaran kitab-kitab pelajaran ilmu silat yang tinggi, dan memang tepat pemberitahuan Keng Hong tadi, karena dalam kitab pertama, yaitu kitab Pikiong Hoan Hoat dari Xiao Li Pai, jelas disebutkan bahwa pantangan utama dalam hubungan antara pria dan wanita. Ilmu Pikiong Hoan Hoat adalah semacam ilmu memindahkan jalan darah dari partai Xiao Li Pai, juga kitab kedua Xiao Li Pai, Seng Tu Chin Keng adalah ilmu yang khas yang mengajarkan Lue Kang, bersama di mengatur pernapasan untuk menghimpun Sin Kang. Setelah melihat sendiri bahwa memang ada pantangan hubungan antara pria dan wanita sewaktu melatih diri dengan ilmu-ilmu itu, Cui Im tidak banyak rewel lagi dan tidak mau mengganggu Keng Hong, sungguh pun kadang-kadang ia kelihatan seperti cacing kepanasan dan menderita sekali. Be Cui Im yang tadinya menghambakan diri kepada dorongan nafsu, akan tetapi nafsunya ingin menjadi jagoan wanita nomor satu di dunia ini mengalahkan nafsu berahinya sehingga ia tekun berlatih.
Kang Hong sendiri secara diam-diam membaca semua kitab yang berada di situ, akan tetapi karena dia menganggap bahwa apa yang dia dahulu pelajari dari gurunya tidak kalah mutunya, dia hanya membaca kitab-kitab milik partai lain hanya untuk dimengerti isinya dan dikenal sifatnya, pula dia mempunyai rasa segan untuk mencuri ilmu partai lain. Dia hanya membaca dan mengenal, akan tetapi tidak melatih dirinya dengan ilmu-ilmu itu. Kecuali kitab tulisan gurunya sendiri yang ternyata merupakan intisari daripada ilmu silat Siang Bok Kiam Sut dan ilmu silat San In Kun Hoat sehingga dia menjadi girang sekali. Ia dapat memperdalam ilmu silatnya yang masih mentah itu dan melatih diri dengan rajin. Biarpun Cui Im juga minta agar dia membacakan kitab ciptaan gurunya, namun dia yakin bahwa tanpa memiliki sinkang seperti yang dia oper dari gurunya, dan tanpa memiliki dasar-dasar yang dulu dia pelajari dari Sinjiu Kiam Ong, kepandaian yang didapat oleh Cui Im hanyalah permukaannya atau kulitnya belaka. Namun tentu saja dia tidak mau bicara tentang hal ini bahkan setiap kali ada kesempatan dia memuji kemajuan-kemajuan yang diperoleh gadis itu sehingga Cui Im menjadi girang sekali. Memang harus diakui bahwa Cui Im yang memiliki bakat baik sekali itu kini memperoleh kemajuan pesat. Kang Hong menjadi matang ilmunya. Biarpun yang dia matangkan hanya ilmu silat yang dua macam itu, yaitu San In Kun Hoat yang terdiri dari 8 jurus pukulan tangan kosong dan Siang Kiam Sut yang terdiri dari 36 jurus. Namun kematangannya dan keistimewaan dua ilmu ini mencakup seluruh dasar dan inti ilmu silat yang dikuasai Sinjiu Kiam Ong. Dia kini dapat mainkan ilmu silat itu secara dahsyat. Biarpun hanya 8 jurus, namun ilmu silat San In Kun Hoat ini cukup untuk membuat dia patut dijuluki Sinjiu, kepalan sakti. Sedangkan Siang Bok Kiam Sut adalah ilmu pedang istimewa yang dapat dikatakan menjadi rajanya ilmu pedang sehingga dia patut pula dijuluki Kiam Ong, Raja Pedang, seperti gurunya. Setelah dia membaca kitab peninggalan suhunya, barulah dia sadar bahwa ilmu silat San In Kun Hoat memiliki segi-segi yang amat hebat. Dengan perkembangan yang tak terhitung banyaknya tergantung dari keadaan dan daya hayalnya sendiri sehingga biarpun pada dasarnya hanya mempunyai 8 jurus, namun apabila dikembangkan menjadi jumlah jurus yang tak terhitung banyaknya. Tadinya dia hanya menguasai dasarnya yang dia gerakkan dengan mengandalkan sinkang kuat belaka. Kini dia dapat mainkan setiap jurus dengan kembangan yang tak terhitung banyaknya. Demikian pula dengan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut, kalau sebelum ini dia hanya menghafal gerakan-gerakan yang 36 jurus mengandalkan sinkang dan kecepatan, akan tetapi kini dia dapat menangkap intisarinya dan dapat mempergunakan Siang Bok Kiam sedemikian rupa sehingga sinar kehijauan pedang itu cukup untuk merobohkan lawan. Diam-diam dia selalu memperhatikan latihan-latihan yang dilakukan Cui Im dan dia menjadi kagum bukan main. Gadis itu benar-benar hebat, berbakat dan karena tadinya sebagai murid Lam Hai Sini dia telah memiliki tingkat tinggi. Kini dengan mudahnya ia melahap semua isi kitab yang berada di situ dan telah hafal akan semua isinya, telah pandai pula mainkan ilmu-ilmu itu termasuk ilmu silat yang diciptakan oleh Sinjiu Kiam Ong sendiri. Cemas-cemas hati Kang Hong kalau melihat ini karena dia maklum bahwa Cui Im sekarang, setelah 3-4 tahun berlatih dengan tekun, jauh bedanya dengan Cui Im dahulu. Sungguh pun orangnya masih tetap cantik manis genit. Ilmu kepandaiannya telah meningkat secara hebat sekali. Hanya ada satu hal yang melegakan hati Kang Hong melihat kemajuan Cui Im yang mencemaskan itu, ialah betapapun gadis itu berlatih dan mencari-cari dalam kitab-kitab yang berada di situ, gadis itu tidak dapat menemukan ilmu Tikai Beng, dan dalam hal tenaga sinkang, betapapun gadis itu menghimpun dan berlatih. Tidak dapat menandingi tenaga sinkangnya sendiri yang dia terima secara langsung dipindahkan dari tubuh gurunya. 4 tahun telah berlalu dengan cepat sekali karena kedua orang ini tekun belajar dan berlatih sehingga waktu berlalu tanpa terasa oleh mereka. Kini semua kitab telah habis dipelajari Cui Im. Gadis ini telah menjadi seorang wanita berusia 26 tahun yang matang segala-galanya. Cantik jelita, dan dalam pandang matanya yang kini terdapat sinar berapi yang dahulunya tidak ada, sinar berapi yang timbul dari kekuatan sinkangnya ditambah kepercayaannya kepada diri sendiri. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali ketika Kang Hong bangun dari tidurnya, dia mendapatkan Cui Im tersenyum-senyum di dekatnya dan dia heran melihat gadis itu mengenakan pakaian yang bersih, agaknya baru kemarin atau malam tadi dicuci, rambutnya digelung indah, wajahnya berseri-seri dan mulutnya tersenyum-senyum. Akan tetapi dengan terkejut Kang Hong melihat adanya pandang mata aneh, pandang mata yang jelas membayangkan nafsu berahi.
Kekhawatirannya terbukti ketika bangun duduk tiba-tiba Cui Im menjatuhkan diri duduk di dekatnya, memandang penuh kemesraan dan tertawa-tawa kecil penuh nafsu. Cui Im, apa-apaan ini? Engkau mau apa? Kang Hong merenggutkan lengannya yang mulai dipegang dengan sentuhan halus mesra oleh gadis itu. Hihihihi, Kang Hong, betapa rinduku kepadamu. Hampir mati aku menanggung rindu kepadamu, kekasihku. Hampir gila aku mengekang diri, setiap malam kalau engkau sudah tidur memandangimu, teringat masa lalu. Cui Im, tidak boleh. Kang Hong membuang muka menghindarkan ciuman gadis itu dan dia teringat betapa gadis ini telah melakukan hal-hal keji, yang menjatuhkan fitnah kepada Biao Eng. Selama 4 tahun ini, ingatan itu selalu menyiksa dirinya dan membuat dia makin menyesal di samping rasa rindu kepada Biao Eng. Hal ini menimbulkan rasa muak dan bencinya kepada Cui Im sehingga begitu teringat kepada Biao Eng, lenyaplah rangsangan berahinya terhadap gadis yang membelai dan membujuk rayunya itu. Jangan berpura-pura alim Kang Hong. Dulu engkau begitu mencintaiku. Dan sekarang aku tidak lagi berlatih menghimpun sinkang, sudah cukup kuat aku, hihihihi, lebih kuat dari guruku sendiri. Ya, kini aku dapat menjaga di seluruh dunia dan cintaku kepadamu menjadi lebih kuat daripada dulu-dulu karena engkau telah membantuku, kekasihku. Layanilah aku, Kang Hong, dan kita nanti keluar dari sini, menjadi sepasang kekasih, juga sepasang jagoan nomor 1 di dunia. Mungkin engkau tidak mendapat banyak kemajuan, akan tetapi jangan khawatir, kepandaianku telah meningkat secara hebat, dan aku siap selalu melindungimu, kekasihku. Marilah. Cui Im menubruk, merangkul dan menggelutinya. Kang Hong hampir tak dapat menahan gelora darah mudanya ketika digelut oleh Cui Im yang merayu dan yang makin cantik jelita ini. Akan tetapi dia cepat menekan perasaannya dan berkata, engkau telah berlaku keji terhadap Biao Eng. Jari-jari tangan yang sedang membelainya itu tiba-tiba terhenti, akan tetapi hanya sebentar, kemudian mengelus-elus lagi, mulut itu menciuminya sekerasnya. Kekasihku, hal itu kulakukan karena cintaku kepadamu. Kang Hong sudah menjadi dingin lagi begitu dia teringat Biao Eng. Ingin dia meronta menggunakan sinkangnya, akan tetapi dia tidak mau memancing keributan dengan Cui Im. Maka dia lalu berkata, baiklah, Cui Im. Siapa dapat bertahan menghadapi kecantikan dan rayuanmu? Akan tetapi, aku hendak mandi dulu. Hihihi, tak usahlah. Tidak, nanti saja. Aku perlu mandi dulu. Kang Hong merenggutkan tubuhnya terlepas dari pelukan gadis itu kemudian dia melompat dan lari menuju ke jembatan tambang. Ia menoleh melihat Cui Im memandangnya dengan mata penuh gairah nafsu berahi. Ia perlu mencari waktu untuk menenteramkan hatimu yang terangsang. Kau tunggulah aku hendak mandi. Katanya dan Cui Im tertawa aneh. Cui Im menggertak gigi saking gemasnya ketika melihat Kang Hong lari. Ia maklum bahwa dia telah kehilangan cinta pemuda itu karena Biao Eng. Orang yang tak tahu dicinta, gerutunya dan ia pun bangkit perlahan mengikuti Kang Hong. Dilihatnya pemuda itu meloncat ke atas jembatan tambang dan berlari cepat. Cui Im memperhatikan dan ia dapat melihat bahwa ginkang dari pemuda itu makin hebat saja. Ia pun dapat dengan mudah berlari cepat melalui tambang itu masih bergetar dan bergoyang sedikit. Kini, melihat Kang Hong berlari cepat dan sedikit pun tambang itu tidak bergoyang hatinya menjadi khawatir sekali. Ia mencinta Kang Hong, akan tetapi kalau pemuda itu memiliki kepandaian yang hebat dan membahayakan dirinya sendiri, pemuda itu tidak berhak hidup lagi. Kang Hong, berhentilah. Nada suara panggilan yang mengandung kemarahan ini membuat Kang Hong terkejut dan berhenti di tengah-tengah tambang, kemudian membalikkan tubuhnya menoleh ke arah Cui Im. Gadis itu berdiri di tepi jurang, dekat ujung tambang dan sikapnya membayangkan kemarahan besar. Akan tetapi kemarahannya itu ditutup oleh senyumannya yang lebar. Kang Hong, engkau bersumpahlah. Hei. Apa? Tidak ada alasan bagiku untuk bersumpah. Kang Hong, bersumpahlah bahwa engkau mencintaiku. Kang Hong menggelengkan kepalanya. Cui Im, sesungguhnya engkau seorang gadis yang cantik jelita dan sekiranya engkau tidak begitu keji, telah menjadi biang keladi terjadinya semua kekacauan bahkan merusak hati seorang gadis seperti Biao Eng. Sekiranya engkau tidak begitu curang dan tidak menimbulkan rasa muak dan benci di hatiku,
agaknya aku akan menerima cintamu dengan penuh kegembiraan. Keparat, laki-laki tak tahu dicinta. Kalau begitu mampuslah. Tiba-tiba gadis itu menggerakkan kedua tangannya ke depan dan tampaklah sinar-sinar merah kecil berkeredepan menyambar ke arah 7 jalan darah di tubuh depan Kang Hong. Itulah jarum-jarum merah senjata rahasia Cui Im dan karena selama 4 tahun ini ia telah mencapai kemajuan pesat dan tenaga sinkangnya sudah hebat sekali, maka sambitan jarum-jarumnya juga cepat sekali seperti kilat menyambar. Kang Hong menggerakkan tangan kirinya ke depan dan angin pukulan tangannya sedemikian kuatnya sehingga jarum-jarum itu dalam jarak 2 meter sebelum menyentuh tubuhnya sudah runtuh semua ke bawah, ke dasar jurang yang tidak tampak dari atas. Cui Im, apa yang kau lakukan ini? Akan tetapi Kang Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu sambil tertawa Cui Im sudah menggerakkan tangan lagi dan kini sinar putih berkilau menyambar. Bukan ke arah Kang Hong, melainkan ke bawah, ke arah tambang yang diinjak pemuda itu. Kang Hong terkejut sekali, tidak berdaya menghindarkan ancaman bahaya ini karena sekali kena disambar senjata rahasia bola putih berduri, senjata rahasia Biao Eng yang telah dicuri Cui Im, tambang itu putus di tengah-tengah dan tentu saja tubuh Kang Hong jatuh ke bawah. Dalam detik itu Kang Hong maklum bahwa nyawanya terancam bahaya maut yang mengerikan. Cepat dia menyambar ujung tambang dan ketika tubuhnya meluncur ke bawah, dia menggerak-gerakkan tangan kakinya memukul dan menendang ke bawah sambil mengerahkan ginkang sehingga tenaga luncuran itu banyak berkurang. Hal ini dia lakukan untuk mencegah tambang itu putus di bagian atas. Ketika tubuhnya terayun tambang ke arah dinding jurang, dia menggunakan tangan kirinya sehingga dia tidak terbanting keras dan tambang itu untungnya tidak putus. Akan tetapi bajunya robek-robek dan kulitnya lecet-lecet mengeluarkan darah. Kang Hong tidak kekurangan akal, lalu perlahan-lahan dia memanjat naik melalui tambang yang tinggal sepotong karena putus pada tengah-tengah tadi. Ia berhasil mencapai tepi jurang di seberang dan begitu dia meloncat dan berdiri dengan baju robek-robek berdarah muka pucat berkeringat dan napas agak terengah karena baru saja dia terlepas dari bahaya maut mengerikan, dia melihat Cui Im di seberang sana tertawa terkekeh, membuat dia menjadi makin marah dan membenci wanita curang dan kejam itu. Hihihi, diberi jalan sorga kau memilih neraka. Ditawari kesenangan engkau memilih penderitaan. Engkau tidak mau menyambut cintaku, ya? Baiklah, kalau begitu engkau boleh bermain cinta dengan bayanganmu sendiri di situ sampai engkau mati tua karena engkau tidak mungkin akan dapat meninggalkan tempat itu. Hihihi. Adapun kitab-kitab pusaka dan benda-benda berharga sekarang menjadi milikku semua dan akan kubawa pergi. Nah, selamat berpisah, Kang Hong bekas kekasihku. Aku akan hidup sebagai wanita tersakti di dunia ini menikmati pusaka peninggalan Sinjiu Kiamong dan engkau boleh mampus sebagai pertapa kesunyian di situ. Hihihihi. Cui Im membalikan tubuhnya dan menghilang, meninggalkan Kang Hong di seberang yang berdiri mengepal tinju akan tetapi tidak dapat berbuat sesuatu. Keadaan Kang Hong amatlah buruknya dan kalau orang lain yang mengalami malapetaka seperti dia, tentu akan menjadi bingung, gelisah dan putus asa. Akan tetapi pemuda ini masih dapat mempertahankan ketenangannya. Ia memandang sepotong tambang yang sudah dia gulung naik. Tambang itu hanya setengah panjang jarak jurang antara kedua tepi. Biarpun tergesa-gesa mencari akal, takkan mungkin dapat mencegah Cui Im melarikan semua pusaka itu. Akan terlebat. Pula, bagaimana akalnya untuk dapat menyeberang? Ia berjalan perlahan memasuki lorong, dan untuk menghilangkan rasa panas karena kemarahannya terhadap Cui Im, dia lalu pergi ke air dan mencuci muka, dan tubuhnya yang lecet-lecet. Biasanya, dia datang ke bagian ini hanya kalau membutuhkan makan minum, karena di seberang lebih enak ditinggali. Kini dia mendapat kesempatan amat luas untuk menyelidiki keadaan di situ sampai habis, dan dengan teliti mulailah dia melakukan penyelidikan. Di mulut lorong sebelah sana, tempat yang dihuni burung-burung walet, mempunyai dinding yang tidak mungkin dituruni. Siapa tahu kalau ada jalan atau lorong rahasia di bagian ini. Hasil karya seorang sakti seperti gurunya tak dapat diduga lebih dulu. Dengan membawa Siang Hokiam yang tak pernah terpisah dari tubuhnya sehingga tidak sampai terampas Cui Im, dia lalu mulai melakukan pemeriksaan dengan teliti sekali. Karena dia melakukan amat teliti, setiap dinding dan lantai batu dia periksa, sejengkal demi sejengkal, maka Kang Hong harus menggunakan waktu sampai 3 hari untuk dapat memeriksa tempat itu seluruhnya, dari tepi jurang sampai sepanjang lorong, kamar berisi makanan, sampai ujung lorong yang dihuni burung-burung walet.
Pada hari ketiga, setelah kesabarannya hampir habis, setelah kepalanya mulai pening karena kegagalan dan tenaganya habis karena mencokel-cokel dan mendorong-dorong setiap bagian dinding dan batu, tiba-tiba dia tertarik akan bunyi nyaring ketika dia mengetuk-ngetuk dinding hitam di bagian belakang dengan pedangnya. Bunyi nyaring ini menjadi tanda bahwa batu yang menjadi dinding itu kosong tidak berisi, atau di sebelah sana dinding merupakan ruangan kosong. Jantungnya berdebar dan mulailah dia meneliti. Bagian ini gelap karena dindingnya adalah batu-batu berwarna hitam. Ia menggunakan pedangnya menusuk-nusuk dan tiba-tiba pedang itu menusuk sebuah lubang sampai amblas ke gagangnya. Kang Hong menahan seruannya, lalu memutar-mutar pedang Siang Ho Kiam itu ke kanan-kiri. Tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh di belakang dinding batu itu. Kang Hong mencabut pedangnya dan bunyi gemuruh itu disusul dengan bunyi bergerit, kemudian dinding itu bergerak dan tampaklah sebuah lubang 5 kaki persegi besarnya di dinding batu hitam itu. Terima kasih, Siang Ho Kiam, lagi-lagi engkaulah yang menolongku. Kang Hong mencium pedang kayu harum itu kemudian dia merangkak-rangkak memasuki lubang ini. Siapa tahu kalau di sebelah sana terdapat jalan yang akan membawanya kepada kebebasan, pikirnya. Begitu dia menembus dinding batu hitam yang tebalnya ada 2 meter itu, dia melihat sebuah kamar lain di balik dinding dan hatinya kecewa. Bukan jalan keluar, kamar ini pun merupakan jalan buntu. Akan tetapi, kekecewaannya segera lenyap, tertutup oleh keheranan dan kengerian ketika melihat sebuah rangka manusia yang masih utuh sedang, nongkrong, duduk di atas sebuah kursi gading. Tengkorak dari rangka itu agak menunduk dan kelihatannya seperti sedang mentertawakannya. Kang Hong bergidik dan menggoyang-goyang kepalanya. Mimpikah dia? Ataukah karena 3 hari bekerja terus tanpa makan membuat dia tak dapat lagi menggunakan mata dan pikirannya secara normal? Namun, betapapun dia menggoyang kepalanya, ketika memandang lagi, rangka itu tetap berada di situ, duduk di atas kursi gading dan di sebelah rangka itu terdapat sebuah kursi gading pula. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meja yang kakinya terbuat daripada gading terukir itu, permukaannya dari batu putih halus dan di atas meja itu terletak sebuah kitab yang sudah kuning saking tuanya. Sejenak Kang Hong terpesona. Biarpun rangka itu hanyalah sekumpulan tulang manusia, akan tetapi sikap duduknya masih membayangkan sikap tegak dan wibawa, seperti sikap seorang raja atau seorang yang sudah biasa disembah-sembah orang. Anehnya, bagi Kang Hong timbul perasaan seolah-olah rangka itu merupakan tuan rumah, pemilik ruangan-ruangan di dalam batu pedang ini dan dia sendiri sebagai tamu tak diundang. Ia merasa bersalah, dan tanpa disadarinya pula, Kang Hong menekuk kedua lututnya dan berbisik. Lo Cianpue, mohon maaf atas kelancanganku. Ia berlutut sambil menunduk dan begitu dia menunduk, tampak ukiran huruf-huruf kecil di atas batu lantai di depan lututnya. Huruf-huruf itu terukir amat kecilnya sehingga takkan dapat dilihatnya kalau dia tidak berlutut dan menundukkan muka. Jantungnya berdebar apalagi ketika dia mengenal ukiran huruf ini serupa benar dengan ukiran-ukiran di gagang pedang Siang Ho Kiam. Jelas bahwa ukiran huruf-huruf di atas lantai itu dan di gagang pedang dibuat oleh satu orang, yaitu gurunya, Sin Jiu Kiam Ong. Terima kasih kepada Tai Kek Chow dan maaf bahwa Teocu tidak dapat menjadi ketua Kunlun Pai. Kang Hong menduga-duga. Tidak akan keliru kalau dia menduga bahwa rangka ini adalah rangka dari Tai Kek Chow, pendiri Kunlun Pai yang dikabarkan bertapa di Kiam Kok San dan lenyap bersama raganya sehingga batu pedang dianggap tepat keramat oleh Kunlun Pai. Kiranya kakek yang dikabarkan sakti seperti dewa itu berada di sebelah dalam batu pedang dan meninggal dunia di tempat tersembunyi ini. Dan rangkanya diketemukan suhunya, Sin Jiu Kiam Ong. Ia pun makin menghormat rangka itu dan menyembah 8 kali sambil berkata. Tiku Chia King Hong mohon maaf atas kelancangan tiku kepada Kowo Su yang mulia. Kemudian perhatiannya tertarik kepada kitab di atas meja. Tadinya dia ragu-ragu, karena merasa tidak berhak menyentuh kitab itu. Akan tetapi kemudian dia berpikir bahwa gurunya yang amat suka akan ilmu dan suka pula akan kitab-kitab pusaka, mustahil kalau tidak memeriksa kitab itu. Mungkin itukah sebabnya gurunya mengaturkan terima kasih kepada Tai Kek Chow? Tidak ada seorang ahli silat yang tidak akan tertarik untuk membaca kitab peninggalan seorang sakti. Maka dia pun lalu bangkit dan menghampiri meja itu, dengan hati-hati sekali mengambil kitab dari atas meja. Tiba-tiba terdengar suara berkerotokan dan rangka itu runtuh dari atas kursi mengeluarkan suara hiruk-pikuk.
Kang Hong cepat meloncat ke samping, wajahnya pucat saking kagetnya. Akan tetapi dia segera mengerti bahwa tulang-tulang itu tentu runtuh karena sedikit pergerakan saja, karena memang tidak ada penyambungannya lagi. Kalau rangka itu masih dapat duduk sekian lamanya, hal ini adalah karena cara duduk tulang-tulang yang merupakan rangka itu amat tepat, sesuai dengan cara duduk bersamadi yang dinamakan keseimbangan. Ia makin kagum dan meletakkan kitab di atas meja untuk cepat menyempurnakan sisa-sisa raga Tai Kek Chow dengan cara membakar tulang-tulangnya itu. Tulang-tulang itu sudah sedemikian keringnya sehingga mudah sekali dimakan api, dan sebentar saja raga pendiri Kunlun Pai itu telah menjadi abu. Kang Hong mengumpulkan abu ini dan menaburkannya melalui jurang di ujung lorong yang dihuni burung-burung walet. Abu tipis beterbangan tertiup angin memenuhi udara dan menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Kang Hong segera kembali lagi ke kamar rangka itu dan begitu mengambil kitab di atas meja, kini tampaklah huruf-huruf terukir di permukaan meja seperti digurat-gurat benda tajam. Huruf-huruf ini berbeda dengan gaya tulisan Sinjiu Kiamong, maka dia menduga bahwa ini tentulah tulisan Tai Kek Chow. Dengan hormat dia membaca huruf-huruf terukir itu. Tai Kek Sin Kun ditinggalkan untuk dia yang berjodoh memasuki tempat ini dan diharapkan dia suka menjadi ketua Kunlun Pai. Kang Hong mengerutkan keningnya dan belum berani membuka kitab yang pada kulit luarnya tertulis namanya, Tai Kek Sin Kun. Kini mengertilah dia akan maksud huruf-huruf di lantai yang ditulis oleh Sinjiu Kiamong. Tentu gurunya itu telah masuk ke kamar ini dan mempelajari isi kitab maka dia menghaturkan terima kasih, kemudian minta maaf karena tidak dapat menjadi ketua Kunlun Pai seperti yang diharapkan oleh Tai Kek Chow. Dia sendiri pun telah masuk ke kamar ini, dan hal itu merupakan jodoh baginya, membuat dia berhak memiliki kitab. Adapun tentang menjadi ketua Kunlun Pai, dia sama sekali tidak menghendakinya seperti diharapkan pencipta kitab ini. Biarlah seperti suhuku pelajari kitab ini dan kelak akan kuserahkan kitab ini kepada ketua Kunlun Pai, pikirnya. Demikianlah. Lupa bahwa agaknya tidak ada harapan lagi baginya untuk keluar dari tempat itu, Kang Hong mengambil kitab kemudian meneliti keadaan kamar itu. Ia melihat sebuah peti hitam di sudut dan ketika peti itu dibukanya di dalamnya penuh dengan pakaian-pakaian sutra putih dan kitab-kitab tentang agama Tu. Sudah banyak dia membaca kitab-kitab agama Tu ketika menjadi kacung di Kunlun Pai, dan tentang pakaian itu, dia merasa berterima kasih sekali karena memang dia amat membutuhkan pakaian sebagai pengganti pakaiannya yang sudah 4 tahun tidak diganti, dan kini robek-robek ketika dia berjuang melawan maut di tambang tadi. Setelah makan dan minum untuk memulihkan tenaganya. Terkejut dan giranglah hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa kitab tebal ini terisi petunjuk-petunjuk intisari ilmu silat tinggi sekali, termasuk petunjuk tentang penggunaan sinkang, ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat pedang yang berdasarkan ilmu sakti Tai Kek Sin Kun. Baru sekarang dia mengerti bahwa kesaktian gurunya sebagian besar disempurnakan oleh isi kitab ini dan dia dapat menduga mengapa gurunya tidak menurunkan ilmu ini kepadanya. Tiada lain adalah karena gurunya merasa tidak dapat menjadi ketua Kunlun Pai maka tidaklah berhak untuk menurunkan ilmu itu kepada orang lain. Diam-diam dia kagum sekali kepada gurunya yang biarpun merupakan seorang petualangan, namun sesungguhnya memiliki jiwa gagah perkasa yang tidak sudi melanggar janji tak tertulis tak terucapkan antara dia dan Tai Kek Chow. Tecu pun bersumpah takkan memperlihatkan kitab ini atau memberitahukan isinya kepada orang lain kecuali ketua Kunlun Pai, demikian bisik hati Kang Hong dan mulailah dia membaca kitab itu penuh perhatian. Mulailah dia berlatih dengan tekun sekali dan dengan girang dia mendapat kenyataan bahwa semua yang telah dipelajarinya, baik dari mendiang suhunya maupun tambahan-tambahan yang dia dapat dari pelbagai kitab pusaka peninggalan gurunya yang dia bacakan kepada Cui Im, intisarinya termuat dalam kitab ini, maka semua ilmu itu dapat disempurnakan. Lebih gembira lagi hatinya ketika mendapatkan petunjuk tentang cara untuk menguasai tenaga sinkang dan di bagian akhir kitab itu dia menemukan cara untuk menguasai tenaga sedot dari sinkangnya. Tanpa disengaja karena terciptanya tenaga sedot di tubuhnya memang merupakan suatu kebetulan yang tidak disengaja oleh gurunya maupun olehnya sendiri. Kini Kang Hong telah menguasai ilmu yang dianggap sudah musnah dari dunia Kang Ou, yaitu ilmu mujizat Tikai Beng. Lam Hai Sini yang mempelajari ilmu ini sampai belasan, bahkan puluhan tahun hanya dapat mengusai kulitnya saja, hanya berhasil menggunakan tenaga mujizat ini 1/10 bagian saja. Akan tetapi Kang Hong, dengan petunjuk kitab pusaka Tai Kek Sin Kun, dapat mengusai seluruhnya.
Bagi orang yang tidak memiliki sinkang yang menciptakan daya sedot, betapapun saktinya orang itu seperti Shinjiu Qiamong sekalipun, tidak dapat memiliki tikai beng biarpun telah membaca kitab peninggalan Tai Kek Chou ini. Setahun lamanya Kang Hong melatih diri menurut petunjuk kitab itu dan kini di luar kesadarannya sendiri, dia telah memperoleh kemajuan yang jauh melampaui yang diperoleh Cui Im selama berlatih 4 tahun. Setelah dia mempelajari kitab sampai habis dalam waktu setahun, mulailah dia merenung dan seringkali dia duduk di tepi jurang, memandang jarak yang didudukinya dan tepi jurang di seberang yang kini amat sunyi, tidak lagi terdengar suara ketawa Cui Im, tidak lagi tampak berkelebatnya bayangan merah pakaian gadis cantik dan genit itu. Ia mengerutkan keningnya kalau membayangkan betapa kini semua pusaka dibawa lari Cui Im. Terutama sekali kalau membayangkan betapa gadis itu tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa sehingga menggegerkan dunia Kang Ou. Betapa mungkin keluar dari tempat ini? Menyeberang ke sana tanpa jembatan, merupakan hal yang amat sukar. Sukar. Bukankah suhunya dahulu sering mengatakan bahwa tidak ada hal yang sukar di dunia ini? Ataukah dia yang bodoh? Juga gurunya pernah mengatakan bahwa tidak ada manusia pintar atau bodoh di dunia ini. Kang Hong memejamkan matanya, mengingat-ingat. Apapun yang dikatakan gurunya dahulu tentang sukar dan mudah, tentang bodoh dan pintar. Ia ingat betapa dahulu dia membantah, kemudian betapa dia dapat menangkap inti sari wejangan itu dan dapat membenarkannya. Ah, dia ingat sekarang. Di dunia ini tidak ada hal yang sukar maupun yang mudah, muridku. Juga tidak ada atau tidak tepatlah kalau disebut seseorang itu bodoh ataupun pintar. Biasanya, orang berpendapat sukar adalah pendapat orang bodoh dan mudah itu pendapat orang pintar. Sebetulnya tidak demikian. Tidak ada sukar, tidak ada mudah, tidak ada bodoh, tidak ada pintar. Yang ada hanya mengerti dan belum mengerti. Yang mengerti tentu bisa dan kalau sudah bisa menjadi mudah. Yang belum mengerti tentu tidak bisa dan kalau belum bisa menjadi sukar. Jadi, tidak ada hal sukar di dunia ini selama orang mau belajar agar mengerti dan bisa. Kalau belum mengerti, carilah, pergunakan akal budi yang dianugerahkan kepadamu sebagai manusia. Segala hal pasti akan dapat diatasi. Demikianlah ujangan gurunya yang kini terngiang di telinganya. Cari caranya. Tentu akan dia dapatkan. Biar dia terhalang jurang begini lebar, biarpun tampaknya amat sukar dan tidak ada jalan keluar, hal ini hanya karena dia belum mengerti jalannya maka harus dia cari sampai dapat. Dengan landasan wejangan gurunya ini, sejak saat itu Kang Hong memutar otak, mencari akal bagaimana dia akan dapat keluar dari tempat itu. Menggunakan ilmu kepandaiannya melompati jurang, tidak akan mungkin. Hal seperti ini tentu hanya dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam dongeng seperti Sun Gokong atau Cao Chi Tian si Raja Kera Putih dalam dongeng Siu saja. Dapatkah gurunya melompati jurang selebar ini? Kiranya tidak mungkin. Dan bagaimana dengan Tai Kek Chou? Dapatkah kakek yang dikatakan berkepandaian seperti dewa itu dapat melompati jurang ini? Kalau dapat bukan melompat namanya, melainkan terbang. Tidak masuk akal. Dia hanya mencari jalan, menggunakan akalnya. Manusia berakal budi, tidak seperti binatang yang telanjang. Manusia berpakaian, pakaian. Kang Hong memandang pakaian yang menutupi tubuhnya. Pakaian warna putih dari sutera yang dia ambil dari dalam peti. Agaknya peninggalan Tai Kek Chou. Pakaian putih dari sutera halus dan amat kuat, lagi ulet dan kuat. Benar. Pakaian-pakaian sutera ulet itulah. Kang Hong berlari-lari memasuki kamar, membuka peti dan mengeluarkan semua pakaian sutera putih. Ia mengukur-ukur, kemudian merobek-robek semua pakaian itu, menjadi robekan-robekan kecil panjang, kemudian memilihnya menyambung-nyambung sehingga menjadi tali sutera yang panjang sekali, hanya sebesar kelingking akan tetapi amat ulet dan kuat. Disambungnya terus sampai habis semua pakaian sutera putih yang kini berubah menjadi tali yang amat panjang. Disambungnya tali sutera ini dengan tambang yang masih setengah jarak jurang itu. Kemudian, dengan jantung berdebar dan hati berdoa kepada Tian, dia melontarkan ujung tambang yang ada kaitannya ke seberang setelah mengikatkan ujung tali sutera pada batu karang. Tenaga lontarannya amat kuat dan baja kaitan itu melayang ke seberang, tepat mengait pada batu di seberang. Tali sutera itu ternyata cukup panjang. Terbentanglah kini, jembatan, terbuat dari tambang disambung tali sutera. Kang Hong hampir berteriak-teriak saking girang hatinya.
Akan tetapi dia menekan kegirangannya. Dia tidak mabuk kemenangan. Bahaya masih harus ditempuhnya. Sebelum sampai ke seberang, dia harus menyeberang melalui jembatan ini dan hal itu tidaklah semudah kalau menyeberang tambang seperti setahun yang lalu. Tapi sutra itu amat kecil lagi licin dan dia masih harus mempertaruhkan nyawanya karena kalau tali itu kurang kuat dan putus. Akan tetapi tidak ada jalan lagi dan soalnya hidup selamanya di tempat itu, sampai mati sebagai seorang kakek tua renta dan kurus kering, mati kesunyian. Kalau dia menyeberang, andai kata gagal pun hanya akan menemui kematian. Akan tetapi kalau berhasil. Kang Hong menyelipkan Siang Ho Kiam di ikat pinggangnya, menyembunyikan pedang itu di balik bajunya yang kebesaran, baju sutra putih, satu-satunya yang tidak dia robek-robek untuk dijadikan tali penyeberang. Kitab Taikek Sin Kun dia masukkan dalam saku baju. Setelah berdiri mengheningkan cipta di tepi jurang, menengadah dan di dalam hati mohon perlindungan Tian dan mohon bantuan arwah Taikek Chowu dan Sinjiu Kiam Ong, Kang Hong lalu mengerahkan ginkangnya dan mulai melangkah menginjak tali sutera yang melintang jurang di depannya. Setelah kedua kakinya menginjak tali sutera dan merasa yakin bahwa tali itu cukup kuat, tidak bergoyang dan tubuhnya dapat berdiri tegak lurus, dia lalu mulai melangkah maju perlahan-lahan. Menurutkan hasrat hatinya yang ingin cepat-cepat sampai di seberang, ingin dia berlari cepat. Akan tetapi dia menyabarkan hatinya dan tetap menjaga keseimbangan tubuhnya tetap tegak sehingga jembatan itu tidak terlalu bergoyang dan tidak terlalu berat tubuhnya membebani tali sutera. Bahkan bernapas pun dia tahan sehingga napasnya panjang-panjang dan lambat. Seolah-olah jarak yang setahun lalu setiap hari ditempuhnya itu kini menjadi 5 kali lebih panjang dari biasa. Seolah-olah tidak akan pernah sampai di seberang. Akan tetapi kakinya kini tidak menginjak tali sutera lagi, melainkan menginjak tambang, tanda bahwa jarak setengahnya telah dilalui. Kini dia mempercepat langkahnya dan tak lama kemudian dia melompat ke tepi jurang di mana dahulu Cui Im berdiri mentertawakannya. Kang Hong menjatuhkan diri berlutut ke arah tempat di mana tadi dia mulai menyeberang, seakan-akan tadi dia hendak menghaturkan terima kasih atas bantuan arwah Taikek Chowu dan Sinjiu Kiam Ong. Memang sesungguhnya lah bahwa dia menerima bantuan kedua orang sakti itu, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu dari kedua orang sakti itu. Kalau dia tidak memiliki sinkang yang hebat dan kalau ilmunya tidak diperdalam setahun lagi menurut petunjuk kitab peninggalan Taikek Chowu, terutama sekali kalau dia tidak menerima peninggalan pakaian sutra putih dari pendiri Kunlun Pai itu, agaknya tidaklah secepat itu dia akan dapat menyeberangi jurang. Dari pengalaman Kang Hong ini ternyatalah bahwa berharga atau tidaknya sebuah warisan. Lebih luas lagi, berharga atau tidaknya sebuah benda, tergantung daripada pengeterapan penggunaannya. Kadang-kadang, benda yang biasanya dianggap tidak berharga, sekali waktu pada saatnya yang tepat amatlah dibutuhkan dan berubah menjadi benda yang amat berharga. Sebaliknya, benda yang biasa dianggap amat berharga, jika tidak diperlukan akan menjadi benda yang sama sekali tidak ada harganya. Apa artinya segunung emas di padang pasir yang kering tiada airnya? Manusia yang hampir mati kehausan di situ akan dengan rela dan senang hati menukar setiap bongkah emas dengan seteguk air. Dalam halnya Kang Hong, setumpuk pakaian tua itu ternyata jauh lebih berharga daripada segala macam pusaka yang diperebutkan oleh tokoh Kang Ou di seluruh dunia. Kang Hong segera berlari memasuki lorong dan memeriksa semua ruangan. Tepat sekali yang dia duga, Cui Im lenyap dan demikian pula semua kitab peninggalan suhunya berikut 3 batang pedang pusaka dan sebagian besar perhiasan-perhiasan yang paling indah. Wanita itu benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memuaskan nafsu ketamakannya. Biarpun senjata-senjata pusaka di situ masih banyak dan juga barang-barang berharga tersebut daripada emas perak dan permata, namun Kang Hong tidak ada sedikit pun niat di hatinya untuk membawa benda-benda pusaka itu. Ia hanya membawa pedang Siang Bo Kiam dan kitab Taikek Sin Kun, kemudian dia terus keluar dari tempat itu melalui lorong atau terowongan kecil sambil merangkak, seperti ketika dia datang dahulu. Masih teringat dia betapa Cui Im yang merangkak di belakangnya ketakutan, kadang-kadang memegang lengannya, kadang-kadang mendorong pinggulnya. Kang Hong tersenyum. Betapapun marah dan bencinya kepada Cui Im, kalau teringat akan kelakuan gadis itu geli juga hatinya kadang-kadang. Di ujung lorong, dia melihat batu-batu bertumpuk dan dia dapat menduga bahwa pintu yang menutup terowongan itu hancur kena gempuran batu-batu dari atas.
Tadinya dia memikirkan bagaimana Cui Im akan dapat keluar dari tempat itu tanpa bantuan pedang Siang Bok Kiam sebagai kunci. Akan tetapi ternyata bahwa batu yang menutupi lubang itu pecah-pecah, agaknya tertimpa batu dari atas dan tentu ketika keluar dari tempat ini, Cui Im telah membongkar batu-batu itu. Melihat banyaknya batu-batu itu, Kang Hong dapat membayangkan betapa sukarnya pekerjaan itu. Tentu makan waktu berhari-hari. Diam-diam dia tersenyum memikirkan betapa Cui Im dengan susah payah membongkar batu-batu yang menimbuni mulut terowongan, dan betapa pekerjaan susah payah itu tanpa disangka-sangka kini dipergunakan oleh Kang Hong yang dapat keluar tanpa bekerja sedikit pun. Setelah keluar dari lubang dan berada di lereng batu pedang, Kang Hong menarik napas dalam. Angin gunung meniup mukanya dan dia memicingkan matanya terhadap sinar matahari. Hatinya terharu. Ia merasa seolah-olah hidup kembali. 5 tahun lamanya dia berada di sebelah dalam batu pedang, seolah-olah telah terkubur di situ. Dan setahun lamanya dia merasa telah terjebak tanpa ada jalan keluar. Kini dia telah berada di lereng batu pedang. Kang Hong mengangkat sebuah batu besar, sebesar kerbau sehingga lubang itu tertutup oleh tumpukan batu-batu besar. Kemudian dia mulai merayap turun dengan hati penuh kegembiraan dan dengan semangat tinggi. Tugas penting terbentang luas di depannya. Andai kata tidak ada Cui Im yang mengganggu, tentu sekarang dia telah membawa kitab-kitab dan pusaka-pusaka untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Akan tetapi, semua pusaka itu telah dirampas oleh Cui Im, maka tugas utama dan pertama baginya adalah mencari Cui Im untuk merampas kembali benda-benda itu. Nama besar suhunya tetap akan tercemar dan tetap akan dimusuhi dunia Kang Ou sebelum benda-benda itu dikembalikan kepada mereka yang berhak. Akan tetapi sebelum mencari Cui Im dia akan pergi lebih dulu mengunjungi Kunlun Pai untuk menyerahkan Tai Kek Sin Kun peninggalan pendiri Kunlun Pai dan sekalian minta maaf atas segala kesalahannya yang lalu. Ia percaya bahwa pihak Kunlun Pai, terutama sekali Kiang Tojin, akan dapat memaafkannya dan andai kata tidak, dia pun tidak gentar dan dia percaya bahwa tingkat kepandaiannya yang sekarang, dia akan dapat dengan mudah menyelamatkan diri. Dengan gembira Kang Hong lalu bersenandung, melakukan lagu ciptaannya ketika dia dahulu seringkali bermain suling sambil duduk di punggung kerbaunya, ketika dia masih menjadi kacung Kunlun Pai. Kang Hong mengira bahwa turunnya dari batu pedang tentu akan dihadang oleh orang-orang Kang Ou yang masih teringat akan semua pengalamannya 5 tahun yang lalu. Memang, pengalaman-pengalaman yang paling pahit merupakan kenang-kenangan yang paling mengesankan. Ia mereka-reka dan merenungkan bagaimana dia akan menghadapi mereka yang pernah mengejar-ngejarnya 5 tahun yang lalu. Setelah dia mengalami hal-hal yang pahit dengan Cui Im, kini dia dapat melihat bahwa dibandingkan dengan Cui Im, tokoh-tokoh Kang Ou itu tidaklah begitu jahat dan tamak. Cui Im tega melakukan hal-hal keji hanya terdorong semata-mata oleh nafsunya yang amat besar. Adapun para tokoh Kang Ou itu mengejar-ngejarnya dengan mempunyai dasar yang tentu saja mereka itu masing-masing menganggapnya benar. Mereka yang memperebutkan pusaka peninggalan gurunya, merasa benar karena mereka itu telah disakiti hatinya oleh Sin Jiu Kiam Ong dan merasa berhak menagih hutang itu dengan jalan memiliki pusaka peninggalannya. Adapun mereka yang mengejarnya untuk membunuh juga merasa benar karena mereka menaruh dendam kepadanya atas kematian murid-murid mereka. Akan tetapi setelah dia tiba di bawah batu pedang, keadaan di situ sunyi saja, tidak tampak seorang pun manusia. Bahkan ketika dia meneliti dari tempat tinggi ini, melihat ke bawah ke sekeliling puncak, tidak ada tampak bayangan manusia, sunyi sekali keadaan di situ. Mungkin kini Kunlun Pai telah melakukan penjagaan ketat, melarang semua orang asing mendatangi wilayah Kunlun. Ia menuruni puncak Kiam Kok San di mana markas Kunlun Pai berada. Di sepanjang jalan sunyi saja, tidak ada pula tampak tosu-tosu Kunlun Pai melakukan penjagaan. Tiba-tiba dia melihat segunduk tanah seperti kuburan orang, akan tetapi tidak ada batu nisannya dan sebagai gantinya terdapat sebongkah batu kasar yang ada tulisannya, diukir kasar, buruk dan berbunyi, di sini Tian Ti Huisio mati di tangan Ang Kiam Butek. Ia terkejut. Tian Ti Huisio adalah seorang di antara tokoh Xiao Limpai yang kitabnya dicuri Sin Jiu Kiam Ong. Huisio itu lihai sekali, merupakan Huisio tingkat 2 dari Xiao Limpai, siapakah Ang Kiam Butek? Pedang merah tanpa tanding, itu? Tiba-tiba jantung Kang Hong berdebar, mukanya panas saking marahnya ketika dia teringat dan menduga keras bahwa Ang Kiam Butek itu tentulah Ang Kiam Tok Sian Li Be Cui Im. Siapa lagi kalau bukan dia?
Untuk dapat membunuh seorang seperti Tian Tihuesio haruslah memiliki ilmu kepandaian tinggi dan dia tahu bahwa tingkat Cui Im sekarang amatlah hebat. Dan julukan itu, Angkiam, pedang merah, adalah pedang gadis itu, dan agaknya dia membuang julukan Tok Xianli, Dewi Racun, dan menggantinya menjadi Butek, tanpa tanding. Dan memang dalam tingkatnya sekarang ini, Cui Im tidak memerlukan lagi bantuan racun untuk menghadapi lawan. Setiap pukulannya dengan sendirinya sudah merupakan tangan beracun yang amat ampuh, karena gadis itu mencampur adukan ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab peninggalan gurunya dengan ilmu yang diterimanya dari Lam Hai Sini, tentu saja ilmu silat golongan sesat. Cui Im, kalau benar-benar engkau yang melakukan pembunuhan itu, aku akan menghajarmu, gerutunya di dalam hati. Ia berjalan terus dan di dalam hutan itu dia melihat sebatang pohon besar yang sebagian kulit batangnya terbuka dan pada kayu pohon yang putih itu terdapat pula ukiran-ukiran huruf yang buruk kasar. Di sini QBW Toanio dikalahkan Angkiam Butek. Kang Hong menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak salah lagi, tentu perbuatan Cui Im semua ini. Ukiran huruf-huruf itu demikian halus yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli pedang, sedangkan bentuk huruf-huruf itu sendiri amatlah buruknya yang hanya menunjukkan tulisan seorang setengah buta huruf seperti Cui Im. Ia kini mengerti mengapa keadaan di situ begitu sunyi, mengapa tidak ada tokoh-tokoh Kang Ou yang menghadangnya. Kiranya mereka itu ada yang menghadangnya setahun yang lalu akan tetapi tentu saja mereka itu hanya berjumpa dengan Cui Im dan celakalah nasib mereka begitu bertemu dengan Cui Im yang bagaikan seekor harimau ganas dan kini telah bertambah sayap itu. Pemuda itu berjalan terus dan sebelum keluar dari hutan, kembali dia melihat gundukan tanah dan ternyata dari batu terukir di situ adalah Sintu Gihyap yang mati di tangan Angkiam Butek lagi. Kang Hong membanting kakinya dengan gemas. Entah siapa lagi yang dikalahkan atau dibunuh oleh Cui Im. Dan mengapa semua pembunuhan ini terjadi di wilayah Kunlun Pai tanpa campur tangan pihak Kunlun Pai bersama puluhan orang Tosu turun tangan, kiranya tidak akan begitu mudah bagi Cui Im untuk mengganas. Kang Hong bergegas menuju ke puncak Kunlun Pai dan mendaki puncak tertinggi pegunungan itu yang dijadikan markas partai Kunlun Pai. Tiba-tiba dia berhenti dan menyelinap di balik pohon ketika dia mendengar suara orang tertawa-tawa. Cepat dia berindap-indap mempergunakan ginkangnya sehingga dia dapat menghampiri tepat suara dengan cepat namun tidak menimbulkan berisik. Sudahlah, Totiang, jangan terlalu lama menahanku di sini, nanti suamiku tahu dan... Terdengar suara wanita. Hahaha, suamimu yang lemah seperti cacing itu? Tahu juga bisa apa dia? Bukankah aku jauh lebih kuat dari suamimu yang kurus kering itu? Hahaha, jangan tergesa-gesa, manis, kita bersenang-senang sampai sepuasnya. Kang Hong terbelalak ketika mengintai di balik semak-semak dan melihat seorang Tosu 40 tahun, murid Kunlun Pai, memeluk seorang wanita muda yang melihat pakaiannya tentulah seorang wanita dusun. Wanita itu cukup manis dan sikapnya genit. Kang Hong terheran-heran. Betapa mungkin terjadi hal seperti ini? Seorang anak murid Kunlun Pai bermain asmara dengan seorang wanita istri penduduk dusun? Padahal sepanjang pengetahuannya, para Tosu Kunlun Pai memegang teguh pantangan mengadakan hubungan dengan wanita. Dan dalam hal itu, para pimpinan Kunlun Pai memegang teguh peraturan dan berdisiplin keras sekali. Akan tetapi dia segera teringat akan Lian Chitojin yang dahulu memperkosa Tan Hun Bue, maka hatinya menjadi khawatir. Melihat betapa Cui Im dapat mengganas di Kunlun, dan kini melihat seorang anak murid Kunlun Pai berani melanggar pantangan di tempat yang begitu dekat dengan markas Kunlun Pai, bahkan dindingnya sudah tampak dari situ, membuat dia menduga bahwa tentu terjadi perubahan di Kunlun Pai. Kemana perginya Qiang Tojin si orang kuat dari Kunlun Pai? Dan mengapa Tian Seng Chinjin, ketua Kunlun yang sakti itu, menjadi begini lemah? Kang Hong menyingkap semak-semak itu dan berkata nyaring. Totiang, aku ingin bicara denganmu. Lalu dia meloncat mundur, memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Tosu itu meloncat bangun dengan pakaian kedodoran. Saking gugup dan kagetnya karena menyangka bahwa tentulah suami wanita itu yang datang dan menangkap basah penyelewengan istrinya, sampai sukarlah dia membereskan pakaian. Akan tetapi, dia segera mengangkat muka membusungkan dada. Suami wanita ini hanya seorang dusun, mau apakah? Ia lalu menarik tangan wanita yang menggigil dengan muka pucat itu keluar dari semak-semak dan langsung berteriak-teriak. Petani busuk!
Tinto sedang berusaha mengusir keluar siluman yang mengganggu isterimu, mengapa kau mengganggu? Akan tetapi Tosu itu menghentikan kata-katanya dan melongo memandang ke arah Kang Hong yang tersenyum-senyum geli, sedangkan wanita itu tersipu-sipu malu dan menundukkan mukanya, akan tetapi dengan hati lega karena ternyata pemergok itu bukan suaminya. Totiang, engkau bukan mengeluarkan siluman, sebaliknya malah memasukkan setan. Kang Hong tertawa geli, membuat Tosu itu merah mukanya saking malu dan marah. Engkau. Bukankah engkau ini pemuda setan itu? Celaka, benar engkaulah orangnya. Tosu itu lalu menerjang maju mengirim pukulan ke arah dada Kang Hong yang diterima oleh pemuda itu dengan mulut tersenyum. Krek! Aug! Tosu itu meringis kesakitan sambil memegangi tangan kanannya yang patah tulangnya di dekat pergelangan tangan. Ia marah sekali dan mengirim tendangan dengan kaki kiri, menendang ke arah bawah pusar Kang Hong. Pemuda ini tetap tidak menangkis atau mengelak, hanya menekuk sedikit kedua lututnya sehingga tubuhnya merendah dan tendangan itu mengenai pusarnya. Trak! Aduh duduh. Tosu itu kini mengangkat kaki kirinya ke atas, memegangi dengan tangan kiri dan berjingkrak-jingkrak dengan kaki kanan sambil mengaduh-aduh dan mendesis-desis kesakitan karena tulang-tulang jari kakinya remuk-remuk. Wanita itu menggigil dan menahan jerit dengan menutupkan tangan di depan mulut. Kang Hong memandang kepadanya dan berkata halus. Engkau pulanglah cepat sebelum terlihat suamimu. Mendengar ini, wanita itu lalu menggerakkan kakinya berlari menuruni gunung tanpa berani menoleh lagi. Dari belakang tampak sepasang buah pinggulnya bergerak-gerak seperti menari-nari dan Kang Hong tertawa, mengenal seorang wanita hamba nafsu berahi, seperti Cui Im. Totiang, sekarang ceritakanlah dengan sejelasnya keadaan Kun Lun Pai atau jawab terus terang kalau Totiang tidak ingin tulang-tulang Totiang patah-patah dan remuk semua. Nah, kumulai. Di manakah adanya Tian Seng Cincin ketua Kun Lun Pai? Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.